Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan harga saham emas itu makin mentereng gitu ya setelah rilis kinerja sepanjang kuartal pertama di 2024 ini. Dengan pencapaian yang impresif ini dan tentu saja harga komoditas logam mulia yang bisa dibilang sedang melesat. Nah, kira-kira rally ini sampai kapan nih teman-teman? Apakah masih bisa kita kejar atau justru kita wait and see dulu? Nah, topik ini akan kita bahas tentang harga saham emas yang sedang all time high lagi dan bagaimana kinerja sahamnya. Jadi teman-teman ikuti pembahasan selengkapnya. Harga saham emas memang terus menunjukkan kinerjanya atau kinerja yang positif dalam beberapa pekan terakhir, teman-teman. Seiring dengan hasil kinerja atau rilis laporan kinerja sepanjang kuartal pertama di tahun 2025 ini, di mana kalau kita tahu harga emas itu udah mencapai all time high lagi atau ATH, teman-teman, dan harga logam mulia ini kembali naik. Sampai kapan kira-kira euforia ini akan berlanjut? Apakah kita masih boleh ikut kejar nih atau kita masih boleh ikutan mengejar nih? Nah, sepanjang pemantauan kami bahwa harga emas acuan dunia dalam beberapa hari terakhir atau tepatnya saat video ini direkam pada tanggal 5 dan 6 Mei 2025 kembali rally sekitar 5% dan semakin mendekati level tertinggi sepanjang masa atau all time high yang pernah dicapai di 22 April 2025 ini, yakni sebesar 3.500 US dollar per troy ounce atau secara intraday. Nah, jadi teman-teman, seiring dengan rally harga acuan emas ini, saham-saham yang bergerak dalam sektor emas ini tentu saja juga akan mencatatkan kinerja yang atraktif gitu ya. Sebut aja Antam dalam 2 hari itu udah naik sekitar 8% per hari dan kalau kita akumulasi dalam sebulan Antam itu udah hampir beggar gitu ya, udah 90-an%. Kemudian harga saham emiten lain seperti BRMS, kemudian ada MDKA, Aman Mineral, dan juga Arci ini juga nggak kalah menarik teman-teman. Jadi rata-rata mereka ini udah tumbuh double digit. Ada yang berkisar antara 40-an%, lebih dari 40-an% ya rata-rata saham tersebut. Namun berkat harga komoditas yang terus naik ini, hasilnya juga sebenarnya terlihat dari kinerja keuangan mereka sepanjang kuartal pertama ini. Beberapa catatan atau yang bisa kita rangkum teman-teman bahwa kenaikan laba ini sebenarnya berkali lipat ya karena kenaikan harga saham emas tadi ya, harga emas tadi ya. Setidaknya teman-teman ada 4 emiten yang mengalami peningkatan harga di kuartal pertama ini. Nah, beberapa akan kita update empatnya teman-teman ya. Jadi simak terus. Nah, yang pertama ada saham Antam. Jadi laba Antam ini per kuartal pertama ini bisa dibilang melesat hampir 8 kali lipat secara year on year menjadi 2,13 triliun. Nah, itu tentu saja didorong oleh pendapatan perusahaan yang tumbuh hingga 200-an%, menjadi 26,15 triliun. Nah, artinya utamanya ini ditopang oleh revenue dari sektor emas yang melonjak hingga 21,61 triliun. Nah, kalau kita kalkulasi itu menyumbang sekitar 83% dari total penjualan atau revenue-nya Antam. Akan tetapi perlu dicatat bahwa ini bukan karena tambang emas, tapi mereka eh, bisnis emas ya di sektor emas, kemudian trading emas dan juga dalam volume yang besar. Sebagai catatan teman-teman bahwa volume penjualan Antam ini terkait di sektor emas ini Januari sampai Maret itu tercatat 13.739 kilogram atau setara dengan 13,73 ton atau setara dengan 441.719 troy ounce. Nah, capaian ini tentu saja mencapai 93% ya tumbuh dari realisasi penjualan Antam di kuartal pertama 2024 lalu sebanyak 7 ribuan kilo atau 200-an 228 troy ounce, 228 ribu sekian gitu ya troy ounce-nya. Nah, jadi bisa dibilang kalau pendapatan dari trading emas ini merupakan selisih tipis dari harga jual emas dan beli emas. Ya untungnya marginnya tipis gitu ya. Jadi untung dari logam mulia ini memang super tipis, tapi bisa dibilang ada pelebaran sedikit ya marginnya.
sehingga membuat di kuartal pertama ini mengalami peningkatan. Nah, selain itu, mesin pendapatan dari Antam ini juga sebenarnya berkontribusi positif. Ini kalau saya update ini nih, ada nikel yang sebelumnya lesu kini mulai bangkit terutama di ferronikel 970M. Sedangkan periode lalunya itu sekitar 18 miliar aja. Kemudian ekspor biji nikel sebelumnya yang terhenti sekarang mulai jual lagi dan menyumbang 2,8 triliun. Nah, itu untuk bijinya nikel, teman-teman. Sedangkan dari bisnis nikel ini, ferronikel maupun yang tadi apa biji nikelnya ini bisa dibilang karena kuota ekspornya juga masih jalan atau mulai kontraknya itu masih ada gitu ya dalam jangka pendek. Sementara itu untuk bisnis lain seperti alumina, kemudian bauksit dan juga yang lainnya itu ya kontribusinya sekitar 3%. Namun dari sisi biaya, kalau kita pantau teman-teman, memang terbilang makin ramping. Jadi tercermin dari gross marginnya ini naik 2,9% menjadi 13,9%. Sedangkan beban usaha juga semakin efisien dari sebelumnya 8,6 menjadi 3,6% dari total penjualan. Nah, ada yang menarik teman-teman pada kuartal pertama ini. Dari arus kas operasional ini terjadi turnaround juga. Sedangkan kalau kita pantau ini melejit yang sebelumnya minus 1,4 triliun menjadi plus 2,08 triliun. Ya ini tentu saja karena penerimaan pelanggan itu mencapai tembus 27 triliun. Nah sementara capital expenditure mereka terbilang kecil hanya 230 miliar. Kemudian free cash flow-nya ini sehingga terbilang sehat gitu ya teman-teman, sekitar 1,86 triliun. Nah, sehingga kas per Maret atau kuartal pertama ini tercatat mencapai 7 miliar gitu ya teman-teman. Jadi sementara untuk hutang berbunganya ini sekitar tercatat 6,9 triliun atau mencapai 7 triliun. Sedangkan untuk hutang berbunga dari sewa sebanyak 140 miliar. Nah, jadi sangat sehat gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau kinerja Antam di kuartal pertama ini benar-benar solid dari pendapatan, kemudian berdampak pada laba dan juga membuat kas mereka semakin tebal. Namun ke depan kita tetap harus berhati-hati karena laba yang besar ini tentu saja ditopang dari emas. Jadi kalau akhir-akhir ini kita juga melihat eh, pemerintah sudah menetapkan royalti yang cukup tinggi terhadap pendapatan emas dari 10% menjadi 16%. Tentu saja ini risiko fluktuasi harga cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal yang eh, sulit dikontrol. Nah, ini yang perlu kita notice dari Antam ini, teman-teman. Nah, jadi selama kas masih terjaga sebenarnya masih tebal dan utang berbunganya kecil ya kita bisa katakan Antam ini termasuk yang bagus dari sisi operasional dan berjalan lancar dan masih punya ruang untuk beradaptasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan, teman-teman, dari segi income statement-nya ya, tadi kita sudah bahas. Jadi ini untuk revenue-nya, untuk Antam itu sendiri memang meningkat gitu ya, teman-teman ya, meningkat drastis bisa dibilang gitu. Ini untuk eh, trailing 12 month-nya atau 12 bulan berjalan ya ini ya kita tadi sudah bahas juga.